Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-8, yaitu Sunan Kudus. Berikut adalah peta konsep pembelajaran materi Sunan Kudus, yaitu biografi Sunan Kudus yang terdiri dari silsilah, perjalanan hidup, dan dakwah. Yang kedua, peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia dari dakwahnya, toleransi, akulturasi, dan seni budayanya. Tahukah kalian bangunan apa ini? Ya, ini adalah Masjid Menara Kudus yang ada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus dengan menerapkan alkulturasi berbagai budaya, yaitu Islam, Hindu-Buddha, dan juga Tionghoa. Biografi Sunan Kudus. Ja'far Shadiq Azmat Khan atau Sunan Kudus, putra Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim Asmarakandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya, Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kiai Telingsing, seorang Cina Muslim bernama asli Telingsing. Mubalih datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam melalui anak buahnya yang disebar ke sejumlah daerah. Ja'far Shadiq juga belajar di Ampel Denta, memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel. Di samping itu, terdapat hubungan keluarga dari ibunya Ja'far Shadiq dan Sunan Ampel. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka beribadah haji. Raden Ja'far Shadiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak menggantikan Sunan Ngudung ayahandanya. Ia diberikan tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Jabatan lain yang pernah diemban saat di Demak, Sunan Kudus diangkat sebagai Qadi atau Hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Trenggono, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus mengembangkan dakwah Islam yang ramah. Di Kudus, Ja'far tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan, sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah Kudus sebelumnya bernama Desa Tajuk yang menjadi daerah dakwahnya Kiai Telingsing, guru Sunan Kudus. Tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, Kiai Telingsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Ja'far Shadiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kepindahannya ke Kudus menyebabkan gelar Sunan Kudus melekat dalam diri Ja'far Shadiq. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, ia membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia. Di samping menyampaikan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Tokoh yang hidup sezaman dengan Sunan Gunung Jati ini tidak diketahui pasti tahun wafatnya. Dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Mempelopori toleransi beragama. Di awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Pelarangan tersebut bukan karena dilarang menurut ajaran Islam, tapi penyembelihan sapi pada saat itu dapat menimbulkan ketersinggungan sebuah kerajaan yang dipimpin Pangeran Poncowati. Kearifan yang dilakukan Sunan Kudus mengundang kehadiran Pangeran Poncowati menanyakan, apakah larangan menyembelih sapi oleh Sunan Kudus adalah ajaran agama Islam? Lalu dijawab oleh Sunan Kudus, sapi bukanlah hewan yang diharamkan, dan larangan itu disampaikan sebagai penghormatan kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai binatang yang dihormati. Kejadian ini sebagai sebab masuk Islamnya Pangeran Poncowati dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada Sunan Kudus. 2. Melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal, yaitu 1. Membangun masjid dan menara Kudus. Sejak meninggalkan Demak dan tinggal di Kudus, Ja'far Shadiq memulai dakwahnya dengan membangun Masjid Agung Kudus yang besar dan indah. Sebuah tulisan berbahasa Arab menyebutkan bahwa masjid itu dibangun tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Arsitektur Menara Kudus yang unik menggambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang bercirikan Hindu sebagai upaya pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam budayanya. Bangunan menara mempunyai tinggi 18 meter dengan ukuran dasar persegi 10 x 10 meter, dihiasi dengan piring keramik bergambar yang berjumlah 32 buah. 20 buah berwarna biru berlukiskan masjid, manusia, unta, dan kurma, sedangkan 12 buah lainnya berwarna putih berlukiskan kembang. Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan, mengkompromikan arsitektur Islam Jawa, Hindu-Buddha, dan kebudayaan Tionghoa, sehingga mendapatkan simpati dari penduduk setempat yang masih beragama Hindu atau Buddha atau aliran kepercayaan lainnya. Yang kedua, membangun padasan atau tempat wudhu. Padasan dibangun dengan pancuran berjumlah 8 dan diberikan arca di atasnya. Dalam ajaran Buddha, arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka. Terdapat 8 ajaran yang dinamakan Asta Sanghika Marga, sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Dalam usahanya mencari perhatian orang-orang Hindu-Buddha, Sunan Kudus menarik mereka lewat arsitektur menara dan padasan di sekitarnya, sehingga membuahkan hasil. Lambat laun banyak para pemeluk Hindu-Buddha berdatangan memeluk Islam, hingga Kudus menjadi kota penting dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, berdakwah lewat seni dan budaya. Dalam menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal punya kebiasaan mengadakan acara beduk dandangan. Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Tradisi ini masih berlangsung di beberapa daerah Indonesia, baik di Jawa atau daerah lain. Sunan Kudus juga menciptakan tembang Mas Kumambang dan Mijil. Tembang Mijil berisi tentang alam ruh sebelum manusia dilahirkan, sedangkan Mas Kumambang berisi pesan agama tentang kelahiran manusia. Tembang dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Yang pertama, pemberani. Sunan Kudus Azmat Khan adalah mantan prajurit Kerajaan Demak, bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak. Dia menggantikan Sunan Ngudung ayahnya yang gugur di medan perang. Lalu dialah melanjutkan misi Kerajaan Demak. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk mengembara menyebarkan Islam ke daerah Kudus. 2. Kreatif. Upaya-upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus mencerminkannya sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam, seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopori akulturasi budaya Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Cina dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar, dan Padasan.
3. Seniman. Selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang micil dan masku mambang. Tembang adalah puisi tradisional Jawa yang muncul di akhir Majapahit, diciptakan oleh para wali songo. Lewat tembang-tembang yang diciptakan dan disebarkan ke masyarakat, Sunan Kudus menyisipkan ajaran Islam melalui isi tembang, sehingga dengan mudah diingat oleh masyarakat. 4. Santun dan toleran. Jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalan damai terlihat dari peninggalannya, seperti Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti Sunan Kudus tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam diterima masyarakat. Ia terampil mengkompromikan berbagai budaya dan kearifan lokal. Melalui tutur kata santun, ia menyampaikan Islam rahmatan lil alamin, atau Islam yang membawa kasih sayang bagi semua lapisan. Setelah kita membahas panjang lebar tentang Sunan Kudus, kerjakan soal berikut ini. 1. Apa yang kamu ketahui tentang silsilah Sunan Kudus? 2. Kenapa Sunan Kudus berpindah dari Demak ke Tajuk atau Kudus? 3. Kenapa Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi saat Idul Kurban pada saat itu? 4. Bagaimana Sunan Kudus melakukan kompromi budaya Islam dan kearifan lokal? 5. Sunan Kudus adalah tokoh toleran, kreatif, dan seniman. Jelaskan. Demikian pembahasan tentang Sunan Kudus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.